Oke, selamat malam, Bapak dosen. Kenalkan saya Yana Samadhan Tommy dengan Ibu Ketua Solusi Kesetua dari program studi informatika akan mempresentasikan mengenai UAS pendidikan agama yang menurut agama saya yaitu agama Katolik. Dari yang adalah kerukunan umat beragama dan implementasi dalam konteks yang kedua kemandirian dan kesalahan sosial dalam bermasyarakat. Tiga, konsep kewajiban dari bekerja dalam diri masyarakat, yakni kesalahan sosial dalam masyarakat. Kelima adalah cara mengatasi masalah dalam menghadapi problematika umat agama. Dan enam adalah cara mengembangkan atau pengetahuan dalam menghadapi problematika umat agama. Ini adalah kerukunan umat agama dan implementasinya dalam konteks masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu, Indonesia adalah bangsa yang multikultural. Dalam masyarakat multikultural, moderasi dalam kerukunan beragama memegang peranan krusial. Hal ini menuntut adanya dialog yang terbuka, pemahaman yang mendalam, dan toleransi yang tinggi antar beragama atau keyakinan. Pentingnya menghargai keragaman budaya, persatuan dan mempromosikan dialog beragama, serta membangun kesadaran akan nilai-nilai multikulturalisme lingkungan yang inklusif dan harmonis di Indonesia. Pemahaman konsep ini melibatkan kombinasi antara keadilan dan kebaikan. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa keadilan formalitas yang aturan hukum terbukti secara rigid mungkin tidak selalu secara keadilan sejati. Konsep moderasi beragama tidak hanya mempertimbangkan formalitas, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari dimensi. Kedua adalah kemandirian dan kesalahan sosial dalam bermasyarakat. Sebagai seorang mahasiswa dengan agama Katolik, saya menjelajahi konsep kemandirian dan kesalahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat menurut perspektif agama saya. Yang pertama, kemandirian dalam agama Katolik bukanlah tentang hidup secara terpisah atau egois, tetapi merupakan panggilan untuk mengembangkan potensi yang diberikan oleh Tuhan secara mandiri. Yang kedua, kesalahan sosial adalah panggilan untuk mencintai sesama dan memberikan perhatian kepada yang belum beruntung. Hal ini didasarkan pada prinsip kasih mengajak umat untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan dan menangkap orang yang benar dan berpartisipasi dalam upaya perbaikan kondisi sosial yang tidak adil. Dan memahami dan mengimplementasikan kemudian dalam kesalahan sosial, umat Katolik menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Sebagai mahasiswa, saya merasa sangat penting menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari saya dan untuk berkontribusi dalam memperbaiki dunia dengan cara yang sejalan dengan ajaran agama saya. Oke, selanjutnya adalah konsep kewajiban dan hikmah bekerja dalam diri masyarakat. Yang pertama, dalam pandangan agama Katolik khususnya, setiap individu memiliki kewajiban moral untuk bertindak sesuai dengan ajaran agama dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil dan keadilan sosial. Yang kedua, bekerja dalam diri masyarakat juga memiliki hikmah yang mendalam dalam menjaga melalui pengabdian kepada sesama dan pengabdian diri. Individu mengembangkan karakter yang baik seperti kesabaran, kerendahan hati, dan responsif terhadap orang lain. Sebagai mahasiswa yang beragama Katolik, saya merasa terpanggil untuk menjalani hidup dan bertanggung jawab dan penting untuk berbuat baik kepada sesama. Saya percaya bahwa dengan memahami dan menerapkan konsep kewajiban dan kerja dalam diri masyarakat, saya dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat dan berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah kesalahan sosial dalam masyarakat. Sebagai seorang mahasiswa, saya ingin eksplorasi kesalahan sosial dalam masyarakat menurut ilmu saya. Kesalahan sosial dalam ajaran Katolik hanya sekedar memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, tapi melibatkan pengabdian diri secara aktif dalam memperbaiki kondisi sosial. Prinsip sih menjadikan kita untuk mencintai sama dengan terus dan memberikan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Solidaritas mengingatkan kita akan pentingnya ikatan yang kuat antara semua anggota masyarakat. Keadilan sosial adalah prinsip kesalahan sosial
yang mendorong kita untuk memperjuangkan hak dan keadilan bagi semua orang, memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal atau diabaikan dalam masyarakat. Sementara itu, pelayanan dan pengabdian bukan secara konkret untuk menjalankan tidak sesama. Yang selanjutnya adalah cara mengatasi masalah dan menghadapi problematika umat beragama. Dalam menghadapi problematika umat beragama, dalam ajaran Katolik menawarkan berbagai pendekatan yang berbasis perlindungan spiritual dan moral. Antara lain adalah doa dan rohani. Itu adalah umat Katolik diajarkan untuk menghadapi masalah dengan doa dan koneksi rohani. Yang kedua, dialog dan komunikasi antara umat beragama itu sangat penting. Dan Katolik mendorong komunikasi yang terbuka dan menghargai perbedaan agar dapat mencapai pemahaman yang lebih baik dan mencari solusi bersama. Yang ketiga adalah pendidikan dan pemahaman. Jadi pemahaman dan pengetahuan tentang agama lain itu harus ditekankan agar kita bisa memiliki sikap atau sikap toleransi yang tinggi. Yang keempat itu penghormatan terhadap asasi manusia, itu adalah salah satu yang paling penting. Saya kira ibunya menghormati hak asasi manusia untuk semua individu dan menunggu itu adalah mutlak dari setiap manusia. Yang kelima adalah karya kemanusiaan dan pelayanan sosial. Oleh kedua didorong untuk terlibat dalam karya kemanusiaan dan pelayanan sosial untuk membangun hubungan positif dengan umat beragama. Oke, selanjutnya adalah cara mengembangkan pengetahuan dalam menghadapi problematika umat beragama. Di sini dalam menghadapi problematika umat beragama di dalam ajaran Katolik khususnya agama saya pentingnya pengembangan pengetahuan sebagai dasar untuk membangun pemahaman yang lebih dalam. Antara lain, yang pertama adalah dengan studi agama, dalam pengetahuan tentang agama lain supaya kita bisa lebih memiliki jiwa toleransi yang lebih tinggi. Yang kedua, partisipasi dalam dialog antar agama, memberikan kesempatan bertemu dan mendengarkan sudut pandang yang beragam. Yang ketiga adalah mengikuti seminar dan konferensi. Di sini uh, mengikutinya membahas isu-isu beragama dan sebagai jembatan untuk wawasan dan kita memungkinkan kita berdiskusi dengan tokoh agama dan akademis yang ahli dalam bidangnya. Yang keempat adalah membaca literatur dan sumber daya, membaca buku, membaca artikel dan sumber daya lain tentang agama dan mereka agama, pemahaman terhadap berbagai sudut pandang dari agama-agama yang lain. Dan kelima, mengikuti pelatihan atau pelatihan ini mengenai isu agama dan dialog antar agama untuk membantu memperdalam dan memberikan keterbedaan dalam menghadapi problematika umat beragama. Mungkin sekian presentasi dari saya untuk pelajaran agama. Presentasi saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya. Terima kasih.